Di dalam dunia ini, kita pasti mempunyai banyak kebutuhan. Nah, lihat baik-baik urutannya ya. Ini penting. Yang pertama, bukan dalam arti kata yang paling penting. Ini penting saudara mengerti. Amin. Ada namanya kebutuhan materi. Karena bagaimanapun semua kita butuh uang untuk membiayai kehidupan. Jangan katakan uang tidak penting. Uang itu penting, tapi kita tidak bisa menempatkan dia kepada skala nomor 1 dalam hidup kita. Amin. Penting, tapi tidak boleh merajai kehidupan kita. Bukan yang paling penting, tapi penting, itu kebutuhan materi. Dan kemudian ada kebutuhan badani, yaitu kesehatan dan kekuatan untuk dapat bekerja mendapatkan kebutuhan materi. Kalau saudara tidak sehat, bagaimana bisa kerja? Kalau saudara tidak kuat, bagaimana bisa kerja? Alkitab berkata, kalau tidak kerja, nggak boleh makan, nggak dapat kebutuhan materi. Nah sekarang, ada lagi kebutuhan jiwani, yaitu ketenangan dan kreativitas. Pikiran kita, hati kita, untuk dapat mengerjakan kebutuhan badani. Banyak orang nggak bisa kerja, mumet pikirannya. Jadi pikiran ini pun perlu ada kebutuhannya. Maka sekarang ada istilah yang lagi ngetren, namanya healing. Ayo kita healing dulu yuk. Kemana kita healing? Lihat air terjun. Yang healingnya itu bukan kantongnya, tapi hatinya. Kebutuhan jiwani. Dan ada juga kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani itu adalah satu yang memberikan kepastian bagi kebutuhan jiwani kita. Karena kepastian itu hanya dapat dalam Kristus. Jadi kalau kita butuh Kristus, itu bukan kebutuhan-kebutuhan lain, bukan kebutuhan materi, itu kebutuhan rohani. Jadi sebenarnya kalau kita dapat kebutuhan rohani, kita dapat kebutuhan jiwani. Dapat kebutuhan jiwani, kita dapat kebutuhan badani. Dapat kebutuhan badani, kita dapat kebutuhan materi. Sayangnya banyak orang tidak mengerti ini, sehingga dia terbalik mengurutkannya. Dia kejar kebutuhan materi dulu, sehingga dia sakit-sakitan, gak sanggup badannya. Tidak damai sejahtera hatinya. Terganggu pikirannya. Dan sudah pasti saudara, terganggulah persekutuannya dengan Tuhan. Terganggulah imannya kepada Tuhan. Dan mudah-mudahan masihlah dia ingat nilai-nilai kekekalan. Ada banyak orang yang karena mencari kebutuhan materi, lupa kepada nilai kekekalan. Misalnya korupsi. Dia menggadaikan jiwanya untuk kekayaan. Sayang, jangan kita demikian. Semua berkata pada kiri kanannya, jangan demikian. Jadi yang pertama kita kejar adalah kebutuhan rohani. Itu jaminan yang pasti bagi jiwa kita. Kalau kebutuhan jiwa sudah dapat, ada kreativitas untuk kerja badani. Kalau kita bisa kerja badani, pasti kebutuhan materi kita terpenuhi. Jadi jangan terbalik, jangan langsung ke materi. Alkitab berkata, semua kita kalau kita kejar materi, gak ada gunanya. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang beroleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya, kehilangan kekekalannya, dan apa yang dapat diberikannya sebagai ganti kekekalannya? Apa yang bisa dibilangnya di sorga? Lihat orang kaya itu yang masuk ke Hades. Hadesnya orang-orang yang tidak percaya. Dia menderita di sana. Apapun yang dibilangnya tidak dapat tawar-menawar. Jangankan dengan Tuhan, dengan Bapak Abraham pun dia nggak bisa tawar-menawar. Dia tidak bisa menawarkan apapun untuk setetes air bagi dahaga dirinya. Sayang, marilah kita cari dahulu kebutuhan rohani.
Alkitab berkata saudara, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Boleh kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah, dari sini mulai firman Tuhan kita. Yang siap katakan amin. Kata carilah di sini dalam bahasa aslinya, bahasa Greka, yaitu zeteo. Zeteo itu adalah kata kerja. Kata kerja artinya ada yang harus dikerjakan. Yang setuju katakan amin. Ada yang harus dibuat. Nah saudara, kata zeteo ini mengandung arti mencari sampai dapat. Mengarahkan kehidupan dan melakukan sesuatu agar sampai ke sana. Memikirkan dan menginginkan dengan sangat sampai ada pergerakan. Meminta sampai mendapatkannya. Jadi kalau dikatakan carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, artinya kita cari sampai dapat, bukan cari mana dia. Belum dapat, itu bukan zeteo. Mengarahkan kehidupan dan melakukan sesuatu agar sampai ke sana. Kalau saudara sudah ada di Jalan Sisingamangaraja, itu arahnya ke Prapat. Tapi kalau saudara tidak melakukan sesuatu, saudara akan tetap pada tempat yang sama juga, nggak akan sampai ke Prapat. Yang ngerti katakan amin. Memikirkan dan menginginkan dengan sangat sampai hidup kita itu bergerak ke sana. Ada orang yang dipikirkannya, tapi dia tidak cukup memikirkannya. Dan dia berkata kalau Tuhan berkehendak, sayang, soal kehendak Tuhan sudah dinyatakan dalam firman-Nya. Saya ulangi sekali lagi, jangan kita berdoa kalau Tuhan berkehendak, seolah-olah rendah hati, tapi itu membuktikan sebenarnya kita tidak tahu kehendak Tuhan. Kalau soal kehendak Tuhan, jangan katakan lagi kalau Tuhan berkehendak, memang ada kehendaknya di Alkitab. Dan yang mana yang tidak di Alkitab itu bukan kehendaknya habis perkara. Contoh zeteo di Alkitab, Amsal 2 ayat 4. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Berarti di situ ada korban, di situ ada tenaga, di situ ada perbuatan nyata. Haleluya. Jadi bukan angan-angan saja. Bukan satu perkataan saja tanpa ada perbuatan. Tetapi itu betul ada kerja nyata. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Amin. Itulah zeteo yang membuat semuanya ditambahkan kepadamu. Balik lagi, dapat kebutuhan rohani, semuanya ditambahkan pada kita. Yang mengerti katakan amin. Nah, karena itu Paulus mengatakan, bagi kita yang zeteo, dikatakan Paulus Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dan kita sudah tahu bahwa pemikiran kita dan pemikiran Tuhan itu berbeda. Bagaikan langit dan bumi. Bagi saudara, seperti yang dikatakan Yakub, kalau Tuhan mau menyertai aku dalam perjalananku, memberi aku cukup makan, gak kelaparan, lalu kemudian membawa aku pulang kampung, maka Tuhanlah menjadi Tuhanku. Itu pemikiran Yakub. Tapi Tuhan kita memberikan lebih daripada apa yang kita minta dan doakan. Yang mengerti katakan amin. Kalaulah si pendeta ini tidak mengerjakan bagiannya. Dia mengajari asal-asal. Dia berteman asal-asal. Dia berkorban asal-asal. Tentunya dia tidak akan bisa mendapat itu. Yang mengerti katakan amin. Maka kita pun perlu zeteo. Semua berkata zeteo. Carilah. Amin. Katakan kiri kanan saudara, carilah.
Artinya cari sampai dapat, arahkan kehidupan dan lakukan sesuatu agar sampai ke sana. Pikirkan, inginkan sampai ada pergerakan, minta sampai dapat. Amin. Nah saudara, dikatakan Paulus tadi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Tetapi sebelum itu, tepat satu ayat di atasnya, dia bercerita mengenai memberi kepada Tuhan dan kepada hamba Tuhan. Ini sebabnya saudara, saya berperkara kepada Tuhan. Karena saya melihat semua orang yang baik kepada hamba Tuhan, khususnya gembala sidangnya, tidak pernah dia dibiarkan Tuhan. Saya melihat saudara, orang-orang yang baik kepada Insinyur Niko, semua diberkati. Orang-orang yang baik kepada Bapak Obadjat Tanto Setiawan, semua diberkati. Orang-orang yang baik kepada Bapak Jacob Nahoai, almarhum, yang mana sekarang anaknya, karena anaknya baru, kita belum bisa mengambil kesimpulan, yang mana saya percaya hal yang sama juga pasti jadi. Semua diberkati. Dan saya mulai lihat dalam beberapa tahun ini, semua orang yang baik kepada saya, yang datang melayani di keluarga Allah, di masa sukar ini, keajaiban demi keajaiban jadi pada mereka. Amin. Nah dengar baik-baik. Ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut pemikirannya, kekayaannya, kemuliaannya. Jadi apapun yang saudara doakan, Tuhan punya yang lebih baik. Tuhan punya yang lebih baik. Dan Alkitab berkata, semua itu akan ditambahkan kalau kita ZTO. Kalau kita cari, kalau kita kerjakan sungguh-sungguh. ZTO itu kata kerja. Amin saudaraku. Nah sekarang satu ayat di atasnya dikatakan dalam ayat 18 Filipi 4. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malah lebih daripada itu. Aku berkelimpahan. Begitulah pemberian jemaat Filipi kepada Paulus, sehingga Paulus jadi kaya raya. Amin. Amin. Jadi jangan bilang Paulus itu miskin. Ada pendeta bilang Paulus itu miskin. Kenapa? Karena dia harus mengerjakan tenda supaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Lihat baik-baik Alkitab. Pada saat-saat tertentu semua hamba Tuhan pasti berjuang. Termasuk saya juga. Tapi Paulus berkata, aku tahu apa yang namanya kelimpahan. Aku tahu apa namanya kemiskinan. Tahu dia, bukan tidak. Jadi dia ada saatnya dia berkelimpahan. Dan dia kelimpahan kenapa? Karena jemaat yang memberi kepada dia. Dan sebagai balasannya dia berdoa, Allahku akan memenuhi. Bukan satu, bukan dua, bukan 10, tapi segala keperluanmu sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sayang, saya sudah saksikan padamu. Tahun ini tahun sukar. Dan orang-orang yang membawa saya tahun lalu sudah sukar. Sekarang ada yang buka pabrik. Ada yang dapat tabungan sampai 2M. Dan ada yang buka kafe, sekali 4 dibukanya. Nah, saya cemburu, kenapa itu tidak jadi kepadamu? Saya khotbah di keluarga Allah, saya terus terang saya katakan, kalau engkau mau diberkati, kasih sama gembalamu ini, Bapak Jonathan Setiawan. Kenapa? Karena pada saat saya susah juga, saya datang bawa seluruh uang cash kami, berlutut di hadapan kakinya. Dan dia berdoa dan saya diberkati. Yang mengerti katakan amin. Dan sebentar kita sampai ke situ. Cukup bodoh memang. Tapi saya percaya firman Tuhan, itulah dia cari dahulu, ZTO. Aku percaya firman. Saya adalah anak Bapa Sorgawi. Saya percaya pada firman Tuhan. Tidak.
Saya katakan seperti perempuan janda di Sarfat itu. Kita simpan pun mati juganya kita. Jadi daripada kita mati konyol, lebih bagus kita buat sesuatu untuk Tuhan. Bagaimana? Saya bersyukur punya istri yang percaya pada Tuhan, percaya pada hamba Tuhan, dan percaya pada suaminya. Haleluya. Nah, sekarang dengarkan. Dikatakan aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Banyak orang yang alergi memberikan pada hamba Tuhan. Mereka lebih suka memberikan pada fakir miskin dan anak-anak yatim piatu. Tetapi Tuhan berkata, bawa persembahan persepuluhan, bawa persembahanmu kemana? Ke rumah Tuhan, bukan ke rumah jompo. Bukan ke rumah yatim piatu. Supaya ada apa? Supaya ada makanan di rumah Tuhan. Tuhan jelas berkata, dia nggak sembunyi-sembunyi tujuannya apa. Tujuannya untuk memakmurkan hamba Tuhan. Karena balik lagi berkat itu datang dari atas turun ke janggut Harun, bukan Musa. Karena memang Harun adalah hamba Tuhan di rumah Tuhan. Tidak ada dikatakan berkat itu turun dari janggut Musa. Tapi janggut Harun. Berkat dimulai dari rumah Tuhan. Sama seperti penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Nah, penghakiman itu berkata apakah yes or no, apakah diberkati atau dikutuki, apakah kaya atau miskin, apakah sorga atau neraka, semua dimulai dari rumah Tuhan. Makanya saya berkata kalau kau berhasil di rumah Tuhan, dimanapun kau berhasil. Lihat prinsip-prinsip yang saya bawakan padamu. Yang mengerti katakan amin. Banyak orang yang gak serius kelompok selnya. Makanya hidupmu gitu-gitu aja. Cobalah saudara serius melaksanakan kelompok sel. Tiap tahun berganda, tiap tahun berganda. Saudara akan lihat kata-kata saya. Janji lagi kita, kalau engkau tiap tahun berganda dan engkau tidak diberkati, cari gereja lain. Saya akan berikan surat rekomendasi dan saya akan berkata ini pemimpin kelompok sel yang luar biasa. Gereja Bapak akan diberkati karena tiap tahun dia menggandakan kelompok selnya. Nggak mungkin sayang. Haleluya. Yang suka cita katakan amin. Tapi sebenarnya ketika kita memberikan kepada hamba-hamba Tuhan, kita memperbesar keuntungan mereka. Lihat baik-baik ayat 18 berkata begini tadi. Aku menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku kini berkelimpahan, kata Paulus. Ayat 17 dikatakan, yang kuutamakan bukan pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Jadi kalau kita memberi kepada Tuhan, itu memberi pada hamba Tuhan, itu adalah memberi pada Tuhan. Kalau ada kesempatan, nanti offline, saya akan bawakan semua teologianya kepada saudara. Haleluya. Haleluya. Memberi kepada Tuhan adalah memberi kepada hamba Tuhan. Memberi pada Yesus adalah memberi kepada hamba Tuhan, karena Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Amin. Amin. Lihat baik-baik. Kalau saudara perlu sesuatu, saudara datang sama siapa? Hamba Tuhan. Artinya saudara datang kepada Tuhan. Betul atau tidak? Dengar, keuntungan semakin besar kalau kita memberi kepada hamba Tuhan. Yesus adalah hamba Tuhan, dia adalah Tuhan. Kita bisa memberi pada Yesus langsung kepada gereja, which is nanti ada orang-orang yang juga akan mengelola uang itu. Atau kepada hamba Tuhan. Makanya kalau saya pergi kepada orang-orang hamba Tuhan, saya selalu bawa dua. Satu kepada hamba Tuhannya, gembala sidangnya, satu kepada gerejanya. Kemanapun saya pergi, saya selalu bawa dua. Kepada hamba Tuhannya,
kepada gereja. Yang mengerti katakan amin. Nah, sampai hari ini saya tetap menabur. Nah, saya berharap akan ada lebih banyak lagi tuaian-tuaian yang indah dari Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan ini dilihat dari keuntungan yang besar ini, dilihat daripada anak kecil yang menyerahkan 5 roti dan 2 ikan kepada Tuhan Yesus. 5 roti dan 2 ikan dikasihnya, dia pulang 12 bakul. Nah sekarang, yang siap katakan amin. Saya lewatin dulu teologi yang mengenai apa. Saya bacakan. Lukas 9 ayat 10-17. Karena saudara pemimpin, saudara tahu mengenai cerita ini. Jadi ini bercerita mengenai 5.000 orang yang kelaparan karena mengikut Yesus. Tuhan Yesus peduli kepada mereka. Di sini ada 2 pribadi yang paling utama. Yang memungkinkan mukjizat pergandaan pemeliharaan Tuhan jadi. Yang pertama tentunya Tuhan Yesus, yang kedua anak kecil pemilik makanan 5 roti dan 2 ikan. Tapi sebelumnya saya mau beritahu. Tuhan Yesus peduli. Dia bukan hanya peduli kepada kebutuhan rohani, tetapi juga kepada kebutuhan badani. Jadi jangan pernah ragu berdoa untuk kebutuhan badani saudara juga. Tapi sampaikan dalam doa permohonan dan ucapan syukur. Jangan dengan keluhan, gak ada lagi uangku Tuhan, bukan demikian. Nah saudara, memang secara literal, Tuhan kita adalah Tuhan yang menyediakan makanan bagi kita. Mazmur 23 ayat 5, terjemahan literal. Langsung artinya, engkau menghidangkan makanan di depanku. Jadi Tuhan kita ngasih makan loh. Dan Alkitab berkata, kalau burung-burung di udara itu juga yang tidak kerja, Bapakku kasih makan. Apalagi engkau. Bolehlah tepuk tangannya lebih keras daripada itu. Amin. Boleh lebih keras lagi daripada itu. Haleluya. Maka nomor 1, masukkan dalam iman saudara, Yesus peduli kepada kita. Yesus tidak mau kita kelaparan, Yesus mau kita kenyang. Yesus mau memenuhi kebutuhan kita. Yesus mau membuka jalan agar kita berkecukupan di masa sukar. Yesus mau memelihara kehidupan kita. Haleluya. Dan itu dikatakan dalam Yohanes 10:10. Aku datang supaya manusia mendapat hidup, yaitu hidup yang berkelimpahan. Arti kelimpahan dalam versi, itu tadi saya bacakan, dalam versi Alkitab Berita Baik. Dalam versi Alkitab yang mudah dibaca, aku datang memberikan hidup, hidup yang penuh dan baik. Semua berkata, baik. Jadi kelaparan itu gak baik. Gak ada uang beli makanan gak baik. Puasa terpaksa gak baik, bukan karena rohani, terpaksa. Itu gak baik, bukan karena kerelaan, bukan karena pilihan, karena memang gak ada makanan. Itu gak baik, Tuhan tidak mau demikian. Yang setuju katakan amin. Nah, saya berdoa semua kita yang percaya pada firman Tuhan ini mendapatkan mukjizat pemeliharaan Tuhan. Jadilah. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Rahasianya dimulai daripada seorang anak kecil yang rela menyerahkan seluruh makanannya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak berkata bagi 2. Tuhan ada 5, 3 sama kau 2. Seluruh makanannya. Dan itu nggak biasa bagi anak-anak. Tapi anak ini suka rela menyerahkan 5 roti 2 ikan. Ada orang-orang bodoh berkata, oh 5 roti 2 ikan. Dulu rotinya besar-besar dan ikannya besar-besar. Maka 5.000 orang bisa makan. Sebesar apa rupanya ikan dan roti yang bisa dibawa oleh anak kecil? Nah saudara, dibutuhkan apa? Nah di sini, begini, dibutuhkan kerelaan sama seperti anak kecil ini untuk memulai mukjizat pergandaan. Terjemahan Living Word of God atau firman Allah yang hidup, 2 Korintus 9 ayat 7. Setiap orang harus mengambil keputusan sendiri mengenai pemberiannya. Jangan dengan bersungut-sungut atau terpaksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Memberi dengan kerelaan dan sukacita itu penting bagi Tuhan. Kata sukacita itu diambil dari kata hilaros, bahasa Greka, yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan kata hilarious. Hilarious artinya sukacita besar, membawa keriangan besar.
gembira yang besar, tawa yang hebat. Lihat, sekarang kita sudah mulai. Ketika saudara memberi, saudara menari-nari. Sangat penting bagi Tuhan saudara sukacita. Hilaros, senang. Senang. Tapi ketika kau sukacita, menari-nari memberi kepada Tuhan. Nah, sekarang kita lihat ya. Artinya sukacita besar. Disinilah kita harus tahu cara memberi yang menurunkan kasih Tuhan. Karena di situ dikatakan, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kata mengasihi ini adalah kata agapao. Agapao itu adalah kata kerja dari agape. Agape itu kata benda. Kasih, kata benda. Kenapa? Karena supaya bisa jadi kata milik. Engkau tidak bisa memiliki sesuatu yang semu. Harus jadi benda baru bisa kau miliki. Yang ngerti katakan amin. Maka agape adalah kata benda, agapao adalah kata kerjanya. Sapu kata benda, menyapu kata kerja. Kalau dikatakan agapao artinya Tuhan bertindak untuk mengasihimu. Dia bukan hanya punya kasih, dia bukan hanya punya kuasa, tapi dia bertindak untuk menunjukkan kuasanya dalam hidupmu. Dia bertindak untuk mengasihimu. Yang mengerti boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan disinilah saudara dikatakan kalau ada agape, maka agapaonya adalah pemberian yang besar. Di mana itu? Yang paling besar Yohanes 3:16. Karena begitu besar agape Allah, maka dia mengaruniakan. Karena ada agape, maka ada pemberian yang besar. Anaknya yang tunggal, supaya yang percaya pada dia tidak berdasar melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena ada agapao, ada pekerjaan kasih Tuhan dalam hidup kita, maka kita mendapat pemberian yang besar. Roma 8 ayat 32 menjaminnya. Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Alkitab mengatakan bahwa Tuhan tidak tahan, dia harus memberikan kebaikannya kepada kita yang tulus hati. Mazmur 84 ayat 11, terjemah literal. Dikatakan, sebab Yahweh Elohim adalah matahari dan perisai. Yahweh akan memberikan anugerah dan kemuliaan. Dia tidak akan menahan kebaikan bagi orang yang berjalan dalam ketulusan. Itu sebabnya Yakobus yang mengerti, mengatakan dalam Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan hadiah yang sempurna datang dari sorga, diturunkan Allah sendiri. Lihat tadi, kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, amin. Mazmur 88 ayat 12 tadi dikatakan, dia tidak tahan. Sehingga dia menurunkan kebaikan bagi orang yang berjalan dalam ketulusan. Jadi hari ini dengarkan saya kesimpulan firman Tuhan. Jika kita zeteo, yaitu mencari kebenaran firman Tuhan, merindukan dan mengerjakan kebenaran firman Tuhan, yaitu dengan cara memberi dengan hilaros, memberi dengan sukacita, dengan kerelaan, dengan tawa, kegirangan yang besar, maka yang terjadi adalah Tuhan kita nggak tahan. O pedomai, lo yimna, nggak tahan dia. Tuhan nggak sanggup menahan hatinya untuk segera mengerjakan kasihnya, agapao, kepada saudara. Sehingga keajaiban terjadi dan turunlah, limpahlah kebaikan-kebaikannya dari sorga. Sayang, itu jadi dalam hidup saya. Dan ini kesaksian saya, berkat itu ada di kepala saya. Sekarang dia mau turun kepada saudara. Saudara ada dalam kepemimpinan di gereja ini. Maka saudara harus yang pertama, dengan satu kerinduan, saudara pasti diberkati Tuhan luar biasa. Haleluya. Jadi kesimpulannya, mari kita beri kepada Tuhan dan kepada hamba Tuhan dengan sukacita. Sukacita yang besar, jangan sungut-sungut, jangan dengan kritik. Haleluya. Boleh lebih semangat lagi untuk Tuhan Yesus? Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.